Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita dengan judul Hijrah dari Masa ke Masa yang diuraikan oleh Dr. Andus Emarwoto. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah embargo berakhir, Bani Hashim kembali ke Mekah, namun baru beberapa minggu di Mekah, Nabi suci Muhammad SAW kehilangan pelindung duniawinya, yaitu wafatnya Abu Thalib. Kemudian disusul dengan wafatnya Siti Khadijah, istri tercinta dan paling setia yang selalu menyertai beliau. Yang kedua, tokoh ini yang setia dan menemani serta melindungi Nabi suci Muhammad SAW dari segala macam serangan kaum kafir. Pada tahun ini dikenal dengan sebutan tahun duka cita atau Amul Husni. Dengan wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah ini, kaum kafir Mekah semakin berani. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap Nabi suci Muhammad SAW dan para sahabatnya yang setia, sehingga Nabi suci Muhammad SAW tidak mungkin lagi melakukan dakwah kepada mereka. Oleh karena itu, Nabi suci Muhammad SAW memutuskan untuk berdakwah di kota lain. Kota yang beliau pilih ialah kota Thaif, di tempat tinggal Bani Shaqib. Di sini Nabi suci Muhammad SAW diejek, dicaci maki, dan bahkan dilempari batu. Terpaksa Nabi suci Muhammad SAW meninggalkan kota Thaif dengan penuh duka dan luka terkena lemparan batu. Kembali ke Mekah dan hanya mampu mengislamkan seorang budak Kristen bernama Adas. Hijrah ke Yatsrib atau Madinah pada tahun 621 Masehi karena tertarik kepada kejujurannya Nabi suci Muhammad SAW dan keindahan ajaran Islam. 6 orang Yatsrib memeluk Islam, agama yang benar yakni Islam, dan mereka pulang membawa agama baru. Dengan kepulangan mereka itu, Islam dan nama Nabi suci Muhammad SAW mulai tersiar dan terkenal luas di kota Yatsrib. Setahun kemudian 12 orang Yatsrib menunaikan ibadah haji di Mekah. Mereka menemui Nabi suci Muhammad SAW dan menyatakan dirinya masuk memeluk agama Islam serta menyatakan sumpah setia atau berbaiat kepada Nabi suci Muhammad SAW di Aqobah yang berisi, kami tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berbuat serong, tidak akan membunuh keturunan atau menuduh palsu terhadap orang lain.
Sumpah setia ini kemudian dikenal dengan nama Bai'atul Aqobah Ula yang terjadi pada tahun 622 Masehi. Ketika mereka pulang, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk menyertai, membimbing mereka dan menyiarkan agama Islam di Yasrib. Berkat usaha Mus'ab, pemimpin kabilah Aus dan Khazraj, memeluk agama Islam, yang kemudian pada tahun berikutnya 75 orang Yasrib, di antaranya terdapat 2 orang wanita, menunaikan ibadah haji ke Mekah, dan mereka menemui Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta menyatakan masuk Islam. Mereka berbaiat kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dikenal dengan nama atau istilah Bai'atul Aqobah Tsani. Mereka memohon kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar berkenan hijrah ke Yasrib. Sesudah itu secara bergelombang, secara bertahap umat Islam berhijrah ke Yasrib hingga memasuki tahun ke-14 kerasulan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Mekah tidak ada kaum muslim kecuali Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Kaum kafir Mekah sudah sadar bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun tentu akan segera meninggalkan Mekah. Oleh karena itu mereka mengadakan sidang di balai pertemuan Darun Nadwah. Mereka memutuskan membunuh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara setiap kabilah mengirimkan wakilnya. Jika mereka berhasil membunuh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti seluruh kabilah yang membunuhnya, dan tentu saja Bani Hashim tidak mungkin berani menuntutnya. Pada malam hari mereka mengepung rumah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap ditemani Abu Bakar akan berhijrah ke Yasrib. Sebelumnya Ali disuruh tidur di tempat tidur Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengira bahwa yang tidur di tempat tidur Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Dengan iradah Allah Ta'ala mereka tertidur pulas. Maka Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah meninggalkan Mekah bersama sahabatnya Abu Bakar. Keduanya langsung menuju Gua Sur sebelum menuju Yasrib. Selama 3 hari Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua, sampai akhirnya kaum kafir Mekah berputus asa. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Gua Sur menuju Yasrib dengan petunjuk jalan Abdullah bin Urayhid.
keberangkatannya didengar oleh kaum kafir. Suraqah bin Malik, seorang muda pemimpin Badawi yang perkasa, memacu kudanya mengejar beliau berdua. Ia merasa puas dapat menyusul Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh semangat ia akan melepaskan anak panahnya. Namun tiba-tiba kudanya jatuh dan ia terlempar ke tanah. Ia bangkit lagi terus mengejar Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dekat ia akan melepaskan anak panahnya, tetapi sekali lagi tiba-tiba kudanya terjatuh dan ia terpelanting ke tanah. Namun demikian ia belum berputus asa. Gengsi dan janji hadiah yang mendorong ia nekat meskipun nyalinya mulai kecil. Baru setelah kudanya jatuh dan ia terpelanting untuk ketiga kalinya, ia mengakui bahwa orang yang dikejarnya itu bukanlah orang sembarangan dan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Karenanya ia meminta maaf kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberinya maaf. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan hijrah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib, yang kemudian bernama Madinah, yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 14 Kerasulan, bertepatan dengan tanggal 22 Juni 622 Masehi. Kedatangan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dielu-elukan oleh penduduk Yasrib. Beliau disambut dengan penuh kemeriahan dan kehangatan serta diiringi kasidah rebana dan lagu-lagu yang indah. Kiranya kita akhirkan sekian dulu video ini, kita sambung lagi pada video yang lainnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan kembali risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.